Belum semuanya. Katakan merdeka. Merdeka. Kamu udah merdeka? Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan beribadah kembali. Coba boleh lihat kanan kiri, depan belakang, berikan senyum, berikan salam. Shalom, katakan shalom. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali, kita bisa beribadah lagi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman, bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, kita mau arahkan hati kita sama Tuhan, mau mengucap syukur sama Tuhan, dan kita juga memainkan setiap doa kita. Ada doa-doa syafaat pada hari ini yang akan kita naikkan. Kita percaya ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari satukan hati kita mulai ibadah hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang telah menuntun kami dalam waktu seminggu sepekan ini Tuhan. Engkau yang menyertai seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah Tuhan hari ini kami akan beribadah, kami akan datang, akan memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Layaki kami Tuhan segala roh, jiwa, tubuh, akal dan pikiran kami. Kami hanya meminta kepada Engkau Tuhan, kudusan-Mu melingkupi hati pikiran kami, sehingga kami dilayaki Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua Tuhan, berikan kami hikmat dengan kuasa-Mu turun atas kami Tuhan, sebagai kami, sebagai pelayan-Mu Tuhan, dari WL, singer, imam-imam pemusik-Mu Tuhan, Tuhan yang akan Tuhan mengurapi kami semua Tuhan, dengan kekuatan, dengan kuasa-Mu Tuhan atas kami. Urapi juga Tuhan hamba-Mu buat Pastor Lili Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau yang akan menyelidiki Tuhan, Engkau akan menyingkapkan firman-Mu Tuhan untuk buat kami semua Tuhan. Engkau akan menampurkan firman-Mu sehingga kami menerima, meresponi firman-Mu, sehingga kami dibebaskan Tuhan. Sehingga kami Tuhan diperlukan hati yang baru, hati yang penuh dengan sukacita dengan firman-Mu, sehingga hidup kami diubahkan dan mujizat pasti akan terjadi. Amen. Akan menerima dalam kehidupan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan firman-Mu. Berkati juga Tuhan untuk bangsa kami hari ini Tuhan, yang akan merayakan Tuhan yang ke-79. Untuk kami percaya Kau telah menuntun, Kau akan memimpin bangsa kami, dan kami bangsa kami sudah dibebaskan Tuhan. Segala penindasan Tuhan, segala penjajahan Engkau sudah memerdekakan dalam kehidupan bangsa kami. Satu hal Tuhan, Engkau yang akan membebaskan Tuhan yang terikat di atas bangsa kami Tuhan Yesus. Segala roh Tuhan, intimidasi Tuhan, perzinahan, roh apapun Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan Engkau lepaskan Tuhan segala keterikatan Tuhan untuk negeri kami Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan Kau yang memimpin, menyertai buat hari ke depan Tuhan. Bangsa kami Tuhan mengalami berkat yang Kau berikan Tuhan. Pimpin bangsa kami Tuhan, di mana Kau sudah pilih atas bangsa kami kepemimpinan yang baru, atas Presiden Prabowo Gibran Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menyertai Tuhan. Amen. Untuk Indonesia ke depan Tuhan. Engkau yang akan Tuhan berikan roh takut akan Kau. Engkau memimpin Tuhan kepemimpinan yang baru itu Tuhan, untuk yang jujur, adil, yang berintegritas atas kepemimpinan Prabowo Gibran, yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami buat ke depan Tuhan. Biarlah Kau yang ikut campur tangan atas negeri kami. Engkau yang akan Tuhan yang menuntun Tuhan Yesus untuk Indonesia ke depan. Berkati Tuhan. Berkati juga Tuhan Kau akan memilih kepemimpinan atas tim kabinet yang ada di negeri kami Tuhan. Menteri-menteri Tuhan, seluruh dirjen, seluruh Tuhan ASN yang terbaru. Biarlah Engkau curahkan pemimpin yang takut akan Kau, sehingga untuk Indonesia maju akan dilaksanakan oleh kemuliaan-Mu. Jamah Tuhan Yesus. Pimpin juga Tuhan untuk acara di bulan Desember. Kau menuntun untuk acara pemilihan pilkada. Kau yang
melirik Tuhan, Kau yang memilih Tuhan setiap calon-calon yang takut akan Kau, yang berintegritas Tuhan, yang sungguh-sungguh untuk memimpin setiap kepala wilayah daerah yang akan menjalankan amanat rakyat yang Kau sudah percayakan untuk pimpinan yang baru Tuhan. Berkati Tuhan, berikan Tuhan roh aman yang bijaksana Tuhan atas kepemimpinan ini Tuhan, maupun setiap wilayah-wilayah yang ada, dan di mana akan kami sukseskan Tuhan pemilihan pilkada yang jujur dan adil Tuhan, dan beradab ke atas akan Kau. Berkati Tuhan, berkati juga Pak Jokowi Tuhan, Dok Maruf yang akan landing Tuhan di bulan Oktober. Biarlah damai-Mu Tuhan, sejahtera-Mu Tuhan Yesus, jauhkan hati yang keras, hati yang Kau sindrom Tuhan Yesus, sehingga boleh mengerti Tuhan landingan-landingan itu Tuhan, dengan damai sukacita yang Kau berikan atas kepemimpinan Jokowi. Kami mengucap syukur Kau sudah mimpin kepemimpinan Jokowi Tuhan 10 tahun, sehingga bangsa kami mengalami perubahan, bangsa kami sudah mengalami kemajuan untuk Indonesia maju. Berkati juga Tuhan untuk bangsa kami dalam hujan akhir dan hujan yang lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya everyone for the Jesus Tuhan, Kau melawat atas bangsa kami. Kau akan memilih atas setiap anak-anak muda Tuhan Yesus. Engkau yang akan Tuhan pertemuan secara otentik atas bangsa kami untuk penerus, untuk generasi yang Yeremia Tuhan. Engkau bangkitkan Tuhan di bangsa kami, dan Kau pilih Tuhan di bangsa ini Tuhan anak-anak muda yang takut Engkau, yang cinta mati-matian Tuhan untuk negeri kami Tuhan, hingga atas kehidupannya Tuhan yang rohani yang tinggi Tuhan, yang mengasihi bangsa kami dan mengasihi Engkau. Berkati ya Bapak setiap anak-anak muda yang ada di bangsa kami. Berkati juga Tuhan untuk Pastor Riko sebagai gembala sidang kami Tuhan. Berkati untuk dua wakil kami. Berkati Tuhan, Kau beri kekuatan Tuhan, memampukan atas Pastor Niko Tuhan. Kau beri kepekaan bertajam rohnya Tuhan. Kau beri kepekaan Tuhan, visi misi kemukakan meningkatkan atas Pastor Niko Tuhan, dan menjadikan Niko sebagai messenger Pentecost yang ketiga nih ya Bapak. Biarlah karya Roh Kudus-Mu Tuhan terus Tuhan Kau curahkan lebih dahsyat lagi Tuhan, boleh mengenal, mengerti maksud tujuan Pentecost yang ketiga ya Bapak, karena karya Roh Kudus-Mu ya Bapak. Berkati Tuhan Pastor Niko kesehatan yang sempurna. Berkati Tuhan seluruh istri keluarga besarnya, setiap anak-anaknya Tuhan memberkati. Satu kesatuan unity, hati yang bertumbuh untuk penuaian jiwa untuk GBI Gatot Subroto. Berkati juga Tuhan untuk gembala kami, untuk CK4, Pos 4, buat Pastor William, Pos Ibu Gembala, seluruh cabang-cabang yang ada Tuhan Yesus dalam pengembalaan CK4. Tuhan memberkati. Kami percaya api Pentecost akan terjadi. Ada suatu ledakan penuaian setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Bagi melihat jiwa-jiwa kami rebut dengan tuaian Tuhan, sehingga setiap cabang akan memenuhi jiwa-jiwa yang baru Tuhan Yesus, dan memenuhi target 30 cabang atas pengembangan CK4 Tuhan Yesus atas pembinaan Pastor William Bapak. Tuhan memberkati, memberikan keunitian seluruh atas pemimpin-pemimpin Tuhan, setiap cabang-cabang yang ada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi yang menyertai CK4 ya Bapak. Berkati, terima kasih Tuhan. Kami berkati juga Tuhan untuk gembala kami yang kami kasih sebagai gembala GBI Pademangan Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun, menyertai GBI Pademangan Tuhan dengan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga untuk GBI Pademangan kami melihat wayang juga akan rebut jiwa-jiwa Pentecost tercurah atas GBI Pademangan Tuhan. Dengan visi misi kami untuk 5.000 jiwa pasti tergenapi. Biarlah Tuhan jiwa-jiwa ini Kau akan mengirimkan Tuhan satu persatu sampai mencapai 50 jiwa Tuhan per tiap bulan Tuhan. Sehingga melihat bangku-bangku yang kosong ini Tuhan akan hadir jiwa-jiwa yang baru ya. Kau yang melawat Tuhan Yesus dengan kegerakan Allah Tuhan, dengan api Pentecost Tuhan melawat Tuhan di seluruh daerah yang ada Tuhan, di Raja Wali Tuhan, Gunung Sari, Mangga Dua, Sunter, semua yang ada di wilayah yang kami jangkau Tuhan. Kami masuk dengan tuaian jiwa-jiwa di GBI Pademangan. Berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Tuhan Mas Hengki, Ibu Gembala kami, seluruh keluarga besarnya, anak-anaknya yang bekerja di luar negeri maupun dalam negeri. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai di dalam kehidupan Bapak.
Engkau mengasihi, kami mengasihi atas gembala kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah kami hari ini Tuhan, biarlah apa yang Kau berikan hari ini berbicara pribadi lepas pribadi atas setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Kau mengetuk setiap itu hatinya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus ada kebebasan, ada kelepasan, selalu roh dan jiwanya, tubuhnya Tuhan Yesus ada berkat yang Kau berikan, sehingga kami pulang membawa sorak-sorai kemenangan atas kemerdekaan 17 Agustus Tuhan, atas bangsa kami, dan kemerdekaan Roh Kristus ada, kami pulang membawa berkat. Dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita nanti akan mendengarkan pesan Tuhan dari Bapak Niko, gimana kita, saya coba mau lihat dulu. Kayaknya tadi kita salamnya baru cuma lihat shalom shalom. Sekarang kita bangkit berdiri dulu Bapak Ibu Saudara, bangkit berdiri. Kasih tos depan, belakang, kanan, kiri, katakan merdeka. Merdeka semuanya. Merdeka. Merdeka. Harus semangat 45 Saudara hari ini. Oke, sekali lagi coba kita mau sama-sama bilang merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. Sekali lagi. Merdeka. Merdeka. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau sama-sama melalui kesempatan hari ini kita mau datang sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengucapkan berkat bagi bangsa ini. Biar di momen ini kita pergunakan untuk menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, dan juga doa bagi bangsa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berseru kepadamu, kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsa
Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang berada di tempat ini. Engkau Tuhan yang sama, yang Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang membawa kami, memberikan pada kami kemerdekaan, Tuhan yang memberikan pada kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hari ini mau bersuka cita karena Engkau, karena kami tahu kami orang-orang yang sudah dimerdekakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Mari kita semua bersuka cita, katakan boleh senggol kanan kirinya. Ayo bersuka cita. Ayo bersuka cita. Sebab Tuhan yang memberikan kepada kita sukacita. Ingat bahwa kita orang-orang yang sudah dimerdekakan. Orang yang dimerdekakan pasti menerima sukacita. Kita sudah gak terikat lagi dosa, Bapak Ibu. Kita gak terikat lagi dosa karena Tuhan Yesus sudah menembus dosa kita. Engkau menjadi umat pemenang. Amin. Haleluya. Kita mau bernari, mau bernyanyi buat Tuhan. Amin. Jalan-jalan
kita diberkati Tuhan, amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan pasti siap memberkati banyak orang, amin. Kita memberikan persembahan diakonia karena kita juga rindu memberkati banyak orang melalui persembahan diakonia. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh Engkau. Semua karena kasih setia, karena kebaikan-Mu. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami juga memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur dan sukacita kami karena kami sudah diberkati Tuhan. Terimalah persembahan ini, kami rindu memberikannya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kayaknya saya masih ngos-ngosan nih Bapak Ibu ya. Nari-nari. Belum nanti ada pelayanan lagi, nari-nari lagi, kita ngos-ngosan lagi. Gak apa-apa Ibu. Kita bersukacita. Mari berikan persembahannya dengan sukacita, karena yang terbaik. Haleluya. Siapkan diri kita juga untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibawa oleh hambanya. Kita percaya hari ini ada double berkat Tuhan bagi kita, amin. Karena kita hari ini double dengan firman-Nya, pasti ada double berkatnya untuk kita. Haleluya. Mari persiapkan hati, persiapkan diri kita. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh karena kebaikan-Mu kami ada, karena kasih-Mu Tuhan kami ada, karena cinta-Mu Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Yesus, terima kasih.
Tuhan, kami percaya Bapa, kuasa-Mu akan bekerja secara luar biasa. Dan firman yang hamba-Mu taburkan tidak lalu begitu saja, tapi dapat tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, mengubahkan setiap hati kami, mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan, memulihkan setiap keadaan kami, karena kami percaya firman-Mu akan menguatkan iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Firman-Mu bagaikan pedang bermata dua yang menusuk ke dalam kedalaman hati kami, memisahkan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Selamat siang semuanya. Shalom. Shalom. Ya, saya bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus karena pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, serta tim pelayan juga ya yang sudah mempercayakan saya. Terima kasih banyak. Dan pada hari ini, karena ini baru pertama kali, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yudia Ahlin Rutasya, ya, panggilannya Yudit. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin main ke daerah Jakarta Selatan, ketemu saya di daerah Selatan, boleh panggil aja Ibu Yudit ya, karena saya tinggal di daerah Gandaria dan gereja kami ada di daerah Blok M Square, ya, ada di GBI Blok M Square. Jadi ya dari selatan ke utara, bukan dari utara ke selatan, ya. Jadi puji Tuhan, pada hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya, saya sudah menikah Bapak Ibu, saya sudah punya 2 orang anak, dua-duanya sudah kuliah, dan hari ini saya bersama dengan 3 anak-anak rohani saya yang menemani saya. Puji Tuhan, ya baik. Berkenaan dengan kemarin kita merayakan sama-sama hari apa? Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79 tahun. Ya, tahun depan usia 80 tahun ya, pasti saya yakin 80 tahun pasti lebih meriah dari tahun ini ya. Tapi bicara tentang kemerdekaan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita sudah sering mendengar firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus memerdekakan kita. Bagaimana Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 itu bicara tentang bahwa Yesus atau kebenaran, atau di ayat 32 khususnya dikatakan, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saya tidak akan bahas tentang kemerdekaan atau bagaimana Tuhan Yesus memerdekakan kita atau bagaimana kebenaran itu memerdekakan kita, tapi saya secara spesifik saya mau menjelaskan tentang kemerdekaan dalam aspek yang lain Bapak Ibu. Nah, kenapa saya beri tema financial freedom? Ini tidak bicara tentang, mungkin ketika kita baca tentang financial freedom ya, mungkin yang terbersit awal sepintas dalam pikiran kita adalah kita semua akan menjadi kaya raya, ya kan? Biasanya kan kalau ada seminar-seminar bicara tentang financial freedom atau kemerdekaan dalam hal keuangan, itu biasanya bicara tentang bagaimana cara untuk menjadi sukses dan berhasil, bagaimana untuk menjadi kaya raya secara materi ya Bapak Ibu. Tetapi yang mau saya sampaikan siang hari ini sangat berbeda dari hal itu semua. Ya, kita sama-sama belajar apa kata firman Tuhan tentang merdeka dalam hal keuangan. Nah Bapak Ibu, bicara tentang merdeka, kita tahu semua ya bahwa bangsa Indonesia merdeka dari yang namanya penjajahan. Ya, tentunya kita semua tadi, kita yang luar biasa sudah mengatakan bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada lagi yang menjadi hamba dosa, tidak ada lagi yang hidup dalam dosa, tetapi kita semua adalah hamba kebenaran. Oleh sebab itu saudara, saya rindu kita semua mengalami kemerdekaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, bukan hanya merdeka dari dosa, karena kebanyakan orang bicara tentang dosa, mereka hanya memandang dosa sebagai dosa yang seperti tidak lagi mencuri, ya kan, tidak lagi membunuh, tidak lagi berzina dan sebagainya gitu. Tetapi yang namanya bicara tentang dosa, dosa artinya itu adalah tidak tepat sasaran. Jadi segala tingkah laku kita, pikiran, perasaan kita yang tidak tepat sasaran, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu disebut dosa, ya, atau lucas, ya, tidak tepat sasaran. Seperti panah. Kalau kita lihat ada panah yang bulat itu, saudara pernah lihat ya? Pernah lihat panah? Papan panah ya kan? Jadi kalau kita lempar jarumnya itu tidak tepat di tengah, itu artinya kalau melenceng dari situ berarti kita telah berbuat dosa. Nah, kita sama-sama belajar bagaimana supaya sebagai orang percaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan, khususnya dalam hal masalah materi ataupun keuangan saudara. Nah, yang pertama saudaraku, orang yang merdeka secara keuangan adalah yang pertama orang yang merasa cukup, ya.
orang yang merasa cukup. Di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah saudaraku, dengan jelas Ibrani mencatat bahwa jangan apa? Jangan menjadi hamba uang, tetapi apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan di dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya saudara, yang membuat manusia seringkali tidak merasa cukup itu apa saudara? Karena apa? Karena keinginan. Karena keinginan lebih besar daripada kebutuhan saudara. Karena keinginan lebih besar daripada pendapatan maksud saya. Yang membuat orang tidak puas karena keinginannya lebih daripada apa yang dia butuhkan saudara. Kalau memang saudara berkelimpahan secara materi, silahkan memiliki gaya hidup yang memang ya saudara mau gitu ya. Tetapi kembali lagi saudara, apa yang terjadi ya saudara belakangan ini, banyak orang akhirnya memaksakan diri demi memuaskan apa yang menjadi keinginannya. Dan kita lihat sama-sama di ayat berikutnya saudara. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dari 3 ayat ini kita melihat saudaraku bahwa yang namanya keinginan, apakah itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu semua tidak berasal dari Bapa tetapi berasal dari dunia. Dan lebih jelas lagi dikatakan apa? Bahwa setiap orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Artinya apa? Ini adalah dua hal yang bertentangan. Kalau ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita katakan aku mengasihi engkau Bapa, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau Yesus. Tetapi di sisi lain kehidupan kita masih lebih memenuhi apa yang menjadi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kita. Maka ternyata kita hanya mengasihi hanya di bibir mulut kita. Kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kenapa? Karena keinginan kita lebih kita dahulukan daripada melakukan kehendak Bapa. Sedangkan di ayat 17 dengan jelas dikatakan apa? Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan tetap hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya ini bukan berarti immortal, abadi ada di dunia ini, tetapi hidup selama-lamanya, memiliki hidup kekal di kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau buat kita semua, kalau kita mau memiliki kehidupan yang kekal di surga kelak bersama-sama dengan Bapa, maka kita harus mematikan setiap keinginan daging kita, setiap keinginan mata dan keangkuhan hidup kita. Bicara tentang keinginan daging adalah ketika kita lebih memiliki keinginan. Saudara tahu keinginan, contoh misalkan kita bisa aja makan yang murah-murah gitu ya, tapi kita nggak mau makanan yang murah. Setiap hari kita maunya makan daging tiap hari. Jadi kolesterol nggak saudara? Saya nggak mau makan tempe tahu, ya kan? Mungkin ada bapak-bapak di luar sana gitu ya. Makan apa ini tempe tahu? Maka bisa beli daging apa? Saya nggak mau pokoknya. Tiba-tiba 3 bulan kemudian sakit kolesterol, darah tinggi, ya kan? Terus apa lagi? Diabetes, bisa nggak? Bisa. Apapun bisa saudara. Jadi balik lagi ya, segala keinginan daging. Kalau ibu-ibu biasanya apa? Keinginan daging, kalau lihat tas bagus, baju bagus. Saya mantan pelaku, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya mantan pelaku dan saya sangat menyesalinya. Iya benar, nggak ada gunanya kita beli tas-tas mahal. Kenapa? Karena nggak ada gunanya pokoknya. Ya beneran nggak ada gunanya. Karena di atas langit masih ada langit. Kita beli tas harga 10 juta, di luar sana ada yang punya tas 1 miliar Bapak Ibu. Di ayat 17 tadi dikatakan apa? Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini berhubungan dengan ketika Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 21, di mana Tuhan katakan apa? Enyahlah kamu hai pembuat kejahatan. Ketika apa saudara? Tuhan berkata apa? Ada orang-orang yang berkata, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah melakukan hal-hal perkara-perkara rohani yang menurut
biasa, tetapi Tuhan berkata apa? Kenyanglah kamu hai pembuat kejahatan, karena engkau tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tetapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya saudara, perkara-perkara yang kelihatannya rohani yang kita kerjakan, kalau Tuhan tidak berkenan atasnya, maka itu bukan melakukan kehendak Bapa. Tetapi sebaliknya, perkara kecil yang mungkin kita lakukan, tapi kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan itu berkenan, itu baru luar biasa di hadapan Tuhan. Berarti saudara, yang kita kejar adalah yang pertama, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berkati, apa yang ada pada kita. Jangan mengeluh, ya jangan lagi bersungut-sungut saudara. Keluhanmu, sungut-sungutmu tidak akan membuat berasmu jadi nambah. Beras kita cuma tinggal sedikit, lalu ibu-ibu mulai bersungut-sungut, Pak itu berasnya udah tinggal dikit, tinggal sekaleng lagi atau segelas lagi, ya kan? Mau makan apa kita besok? Kira-kira ibu-ibu kalau ngeluh kayak gitu, bapaknya marah atau bapaknya bisa jadi ngadain beras di situ? Bisa tiba-tiba jeng-jeng ada beras gitu, jadi penuh gitu, jadi satu karung? Enggak kan? Keluhan atau sungut-sungut kita enggak menjadikan mujizat tiba-tiba terjadi saudara. Tetapi sebaliknya, ucapan syukurmu, ketika engkau mengucap syukur, maka ada mujizat akan terjadi saudara. Ucapan syukur kita membuat mujizat bisa terjadi. Kenapa? Saya teringat apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan saudara. Di dalam Yohanes 6 ayat 1-15 saudaraku, di ayat yang 11 Tuhan katakan apa? Dan ia mengangkat 5 roti 2 ikan itu dan mengucap syukur atasnya. Ada kata apa saudara? Mengucap syukur atasnya. Saudara tahu kisah itu? Lalu apa yang terjadi ketika Tuhan mengucap syukur dengan apa yang ada padanya saat itu? 5.000 orang diberi makan. Bahkan sisa berapa? 12 bakul. 5.000 orang laki-laki saudara. Belum termasuk ibu-ibu yang mungkin bungkus makanan. Iya kan? Artinya apa saudara? Mujizat terjadi ketika kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, ketika kita di hati kita ada rasa cukup akan uang yang kita miliki. Ketika kita terima gaji suami kita, atau penghasilan kita, atau hasil usahamu saudara, apapun itu, bawa itu ke hadapan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, berapapun pendapatan suami saya atau pendapatan saya hari ini atau bulan ini, saya mengucap syukur dan saya percaya Tuhan yang akan cukupkan. Tuhan yang akan cukupkan saudara. Caranya gimana? Terserah Tuhan. Mau caranya seperti apa, biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita hanya tinggal apa? Merasa cukup, bersyukur atas apapun yang kita miliki. Itu yang pertama saudara. Berikutnya yang kedua. Berikutnya, orang yang mengalami kemerdekaan keuangan adalah orang yang tidak khawatir akan hidupnya. Ini berhubungan dengan poin yang pertama tadi saudara, lanjutannya, bahwa orang-orang yang gak merasa cukup biasanya mereka khawatir. Benar gak? Mereka penuh dengan kekhawatiran. Mereka merasa, aduh gimana nih besok, aduh gimana nih, aduh anak saya nanti sekolah di mana ya, aduh khawatir terus. Dan anehnya saudaraku, banyak orang merasa bahwa kekhawatiran mereka itu tidak berdosa. Siapa di sini yang pernah berpikir bahwa khawatir itu nggak dosa? Gak usah angkat tangan, dalam hati aja. Halo? Ibu-ibu pernah nggak berpikir bahwa khawatir itu tidak dosa? Saya, maksudnya saya. Saudara jangan tegang-tegang amat ya. Saya ya. Jadi orang yang apa ya? Orang biasanya ibu-ibu itu pelaku utama. Saya ibu-ibu, jadi saya bilangnya ibu-ibu aja, nggak apa-apa. Ya, sesama ibu-ibu nggak apa-apa. Biar kita berubah sama-sama, ya kan? Pasti, apalagi kalau kita sudah punya anak-anak ibu-ibu, kita pasti apalagi pergaulan yang seperti ini, iya kan? Gak usah ngomongin materi dulu lah, gitu. Gak usah ngomongin kebutuhan hidup dulu. Bicara tentang biaya sekolah anak, pergaulan anak, semuanya saudara. Lagi saya punya anak laki-laki dan perempuan ya saudara ya. Usianya udah 21 dan 18 tahun gitu, 21 tahun dan 18 tahun. Jadi ya begitulah ya gitu. Sempat khawatir dan segala macam. Tapi saya pikir ternyata kekhawatiran itu dosa loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 Tuhan sampai buat jadi satu perikop loh, LAI maksud saya. Tuhan
sampai menjabarkan sedemikian rupa tentang kekhawatiran. Dan kalimat itu apa saudara? Jangan khawatir. Gak ada dibilang khawatirlah kamu. Matius 6 tidak mencatat bahwa kita disuruh khawatir rame-rame. Enggak. Ayo khawatir rame-rame supaya Tuhan tolong. Enggak saudara. Tapi Tuhan dengan jelas katakan apa di ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan di ayat seterusnya Tuhan katakan apa? Lihatlah burung di udara dia pelihara, bunga bakung di padang dia hiasi dengan indahnya saudara. Duh, mentang-mentang ngomong bunga nyentuh bunga ya kan? Maaf ya ibu. Gitu. Jadi saudara lihat gitu ya. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan apa? Apakah dengan kekhawatiranmu engkau dapat menambah sehasta dari jalan hidupmu? Sehasta saudara, gak ada yang bisa saudara. Khawatir itu dosa. Khawatir itu artinya saudara, engkau tidak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Dengan engkau khawatir artinya engkau meragukan kekuasaan Tuhan. Orang yang khawatir tanpa dia sadari, dia gak sadar ada Tuhan yang menjaga dia, ada Tuhan yang pasti menolong dia, ada Tuhan yang selalu mengasihi dia dan tidak akan pernah meninggalkan dia. Saudara, dengan kekhawatiran kita yang kita anggap sesuatu yang biasa saudara, kita sedang tidak merasakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kita sedang tidak percaya. Dan itu adalah musuh iman saudara. Kalau kita katakan kita percaya sama Tuhan dengan segenap hati kita, artinya kita tidak lagi bersandar pada pengertian kita sendiri. Ketika engkau khawatir, engkau hanya melihat keadaanmu, keadaan kita, situasi kita, masalah kita yang semakin berat, dan pergumulan kita yang berat saudara dan rumit, membuat kita akhirnya khawatir. Tetapi kalau matamu bukan memandang pada situasimu, matamu fokus memandang kepada Tuhan, maka percayalah engkau tidak akan khawatir lagi. Kau akan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kau mau sungguh-sungguh percaya. Aku percaya Tuhan, meskipun keadaanku seperti ini, tapi aku percaya apapun situasi dan kondisiku, aku percaya Tuhan tetap Tuhan yang luar biasa. Tuhanku tetap Tuhan yang maha kuasa. Saudara, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan di firman Tuhan. Alkitab mencatat begitu banyak mujizat Tuhan saudara. Itu mujizat yang terjadi itu tuh bukan dongeng, bukan cerita anak-anak sekolah minggu kayak di bawah gitu, diceritain sama guru sekolah minggu. Oh iya, dulu Musa membelah laut jadi 2, ore gitu. Enggak, bukan cuma cerita sekolah minggu yang membuat kita oh iya ya bisa ya. Tapi benar-benar itu terjadi saudara. Semua yang tertulis di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu diwahyukan oleh Roh Kudus sendiri, Roh Allah sendiri. Dan itu semua kejadian yang pernah terjadi saudara. Semua pernah terjadi. Bahkan ketika Yesus ada di bumi saudaraku, dia datang ke dunia bukan cuma iseng. Bukan karena iseng dia bosan di surga terus datang, enggak. Tapi salah satunya dia menunjukkan bahwa dia Allah yang luar biasa. Dia Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala macam mujizat, yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit, yang sanggup bahkan membangkitkan orang mati saudara. Jadi kalau kita percaya akan firman Tuhan, maka pikiran kita akan diubahkan saudara. Pikiran kita akan diubahkan, kekhawatiran kita akan hilang. Kita tidak lagi khawatir akan apapun masalah hidup kita, tetapi sebaliknya, pikiran kita akan seperti pikiran Kristus. Sebagaimana Filipi 2 ayat 5 mencatatkan, hendaklah pikiran dan perasaan Kristus ada dalam pikiran dan perasaanmu. Artinya, mulai saat ini, daripada kita khawatir akan hidup kita saudara, lebih baik kita isi dengan firman Tuhan. Lebih baik kita isi dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lebih baik kita benar-benar mengisi hati kita, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan dan melakukannya. Karena firman itu bukan hanya dibaca dan direnungkan, tapi harus dipraktekkan. Maka ketika kita mempraktekkan, disitulah buah bisa dinikmati oleh Tuhan. Amin. Artinya saudaraku, kekhawatiran itu sama sekali nggak ada saudara. Sama sekali nggak ada gunanya. Saya mencatat ada sebuah kalimat di dalam orang yang khawatir adalah, nah ini udah tadi, apakah ada lagi? Oh udah, itu aja. Orang yang khawatir adalah orang yang meragukan kuasa Tuhan saudara. Jadi kekhawatiran itu adalah orang yang sebenarnya apa ya? Apa yang kita khawatirkan atau apa yang kita takutkan sesungguhnya tidak pasti terjadi. Benar nggak saudara?
Saudara pernah nggak khawatir sampai pusing gitu berminggu-minggu, berbulan-bulan, tiba-tiba yang terjadi nggak seperti itu? Pernah? Iya kan? Saudara khawatir gitu akan kenapa-kenapa, tapi ternyata nggak terjadi apa-apa tuh. Artinya apa? Tuhan kita nggak sejahat pikiran kita, saudara. Pikiran kita jauh lebih jahat terkadang. Benar tidak? Pikiran kita jauh lebih jahat daripada Tuhan, daripada keadaan yang akan Tuhan buat. Karena Tuhan bukan Tuhan yang jahat, Tuhan yang baik. Separah apapun keadaan kita, seberat apapun beban hidup kita, sejahat apapun orang di sekitar kita menyakiti hati kita, Dia Tuhan yang tetap baik. Kebaikan Tuhan tidak tergantung pada keadaanmu. Kebaikan Tuhan tidak tergantung pada siapa orang yang ada di dekatmu. Kebaikan Tuhan tidak tergantung pada itu semua, saudara. Karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu baik setiap waktu, Tuhan yang gak akan pernah berubah kuasanya menolong kita, saudara. Artinya mulai saat ini, ayo sama-sama jangan khawatir. Jangan kita meragukan Tuhan, saudara. Saudara, sesimpel ini, kalau saudara punya anak saudara nggak percaya sama saudara sedih gak? Sedih gak? Kita bilang gitu karena kita, iya nanti kalau kamu juara kelas, nanti papa mama beliin kamu handphone baru ya, contoh misal, atau mainan ya. Enggak mungkin, papa mama kan pelit. Langsung gitu, anak sekarang kan vokal gitu kan, langsung gitu, wah gak percaya gitu. Sedih gak kita? Sedih lah gitu. Ya kan? Apalagi Tuhan, saudara. Jangan pernah sakiti hati Tuhan dengan kelakuan kita yang seperti itu, saudara. Tanpa kita sadari, saudaraku, seringkali kita membuat Tuhan berduka. Padahal yang harus kita lakukan adalah senantiasa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena cuma itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa balas apa-apa dan kita nggak bisa balas apa-apa kepada Tuhan yang sudah sangat amat baik sama kita, yang sudah relakan segalanya buat kita. Berarti mulai saat ini yang kedua, kalau kita benar-benar mau merdeka secara keuangan, kita tidak boleh khawatir. Berikutnya yang ketiga, yang terakhir, saudara. Orang yang bukan hamba uang, ya. Tadi di Ibrani 13 ayat 5 tadi ya, di awal kita kan sudah sama-sama baca ya, bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, kita lanjutkan, saudara, di poin ketiga ini. Ada seseorang ya, orang muda yang kaya. Perumpamaan di dalam Matius 19 ayat yang ke-16. Apakah ada di... Oke, baik. Bapak Ibu bisa baca? Bisa? Boleh baca buat saya? Boleh ya? Ayo baca sama-sama. 1, 2, ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Ya, boleh lanjut. Kata Yesus padanya, semua yang telah kutubi, apa yang sempurna. Kata Yesus padanya, jika Allah sempurna, tidak jual segala milikmu dan berikan kepada orang miskin, maka kau mendapatkan saja, kemudian dapat mengambil hidup kekal. Ketika orang lain mendengar perkataan itu, pergilah dia dan sedih, sebab banyak yang tanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata padamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang yang segala yang aku berkata kepadamu, lebih mudah seorang pertama masuk menuju bagian daripada seorang yang masuk kepada hal. Terima kasih semuanya. Saudara, kita lihat, saudara, yang datang ke Yesus siapa? Yesus yang datang ke dia atau dia yang datang ke Yesus? Orang kaya yang datang. Dia yang datang, dia yang nanya, dia yang kabur, dia yang pergi. Coba itu. Dia yang datang nih, dia yang nanya. Udah dikasih tahu, dia ngeyel, Pak. Dia pergi. Ngeyel bukan? Saudara tahu ngeyel kan? Ngeyel apa ya? Ya ngeyel, tahu lah ya ngeyel. Agak lucu gitu ketika kita baca perikop ini ya, saudara ya. Sebenarnya Tuhan butuh nggak kekayaan dia? Enggak. Orang dia yang punya semuanya kok. Semua milik kita ini punya dia, saudara. Dia pemilik hidup kita. Jangan lupa, Tuhan pemilik hidupku dan hidupmu, saudara. Tuhan pemilik hidup kita dan segala yang kita miliki. Kenapa?
Karena kita yang tadinya hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Karena apa, saudara? Karena Tuhan Yesus yang telah tebus kita di atas kayu salib, saudara. 1 Petrus mencatat bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba. Artinya bukan karena kita, bukan karena kuat dan hebatnya kita, bukan karena harta kekayaan kita yang menyelamatkan kita, saudara. Seberapa besar pun hartamu gak akan menyelamatkan engkau. Gak ada satupun yang akan masuk ke dalam peti mati kita, saudara. Seberapapun engkau hebat, seberapa besar kekuasaanmu, seberapa tinggi jabatanmu, saudara, gak akan membuat kita selamat. Berarti kita harus memiliki kesadaran bahwa tanpa Yesus kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kita gak bisa berbuat apa-apa. Saudara, seorang hamba, dia akan tetap menjadi hamba kalau tidak ada Tuhan yang menebus dia dari Tuhan sebelumnya. Benar tidak, saudara? Tuhan kasih contoh itu hamba dan Tuhan, karena memang seperti itulah orang-orang yang terkungkung dalam dosa adalah hamba dosa yang masih terjerat dalam dosa, yang masih terikat akan dosa, saudara. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kebaikan kita, amal kebaikan kita apapun lah, whatever orang bilang gak bisa, saudara. Apapun itu, mau seberapa baik kita, kebaikan kita cuma seujung kuku dari kebaikan Tuhan. Artinya kita harus sadar Tuhan pemilik hidup kita. Ketika Tuhan berkata, ketika dia bertanya, orang muda ini, orang kaya ini bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia sampaikan bahwa, "Aku sudah melakukan ini, Tuhan, semuanya sudah kuturuti, apalagi yang kurang?" Dia yang bertanya, saudara. Tapi ketika Tuhan katakan hendak, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan bla 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 segala macam, saudara. Dia langsung pergi, merasa sedih karena apa? Banyak hartanya. Ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada Zakeus, saudara. Di dalam Lukas 19 tercatat kisah Zakeus, bahwa ketika Zakeus akhirnya berjumpa dengan Yesus, dia bersemangat sekali untuk bertemu dengan Yesus. Dia sampai naik ke atas pohon. Lalu apa yang terjadi? Yesus melihat dia, menyuruh dia turun, dan "Aku mau menumpang makan di rumahmu." Dan singkat cerita, akhirnya perjumpaan dia dengan Yesus mengubahkan seorang Zakeus. Dikatakan apa? "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang aku ambil hartanya, yang rampas hartanya, aku akan kembalikan 4 kali lipat." Saudara, saudara bayangkan perbedaannya, saudara. Bukan terletak pada orang kayanya yang salah. Tuhan gak bilang di sini jangan jadi kaya atau apapun, gak ada. Tetapi apa, saudara? Kita gak dilarang untuk menjadi kaya, tapi kita dilarang untuk menjadi hamba uang. Kalau engkau semakin kaya, artinya engkau semakin diberkati, dan harusnya engkau semakin memberkati banyak orang. Tuhan memberkati kita lebih, artinya Tuhan mau kita bisa memberkati lebih orang lain. Bukan untuk memperkaya diri kita sendiri, saudara. Karena apa? Matius 6 ayat 21 katakan, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada," saudara. Nah, kita lihat sama-sama kenapa kita nggak bisa atau nggak boleh jadi hamba uang. Matius 6 ayat 24 berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Mammon bicara tentang harta atau kekayaan, saudara. Artinya kita nggak bisa jadi hamba dua-duanya. Dua kaki kita nggak bisa berada di dua perahu yang berbeda, karena lambat laun kita pasti akan tenggelam. Kalau saudara ada di dua perahu, nggak bisa, saudara. Mau setenang apapun air di laut itu, saudara pasti tenggelam. Berarti mulai saat ini kita yang harus ambil keputusan. Kita yang harus punya komitmen tersendiri. Engkau mau jadi hamba uang atau mau jadi hamba Tuhan? Uangnya tidak salah, saudara. Uang itu alat pembayaran. Kalau nggak ada uang, kita nggak bisa beli ini dan itu. Tetapi yang salah apa? Cinta akan uangnya. Paulus mencatat dalam Korintus, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Cinta akan uangnya yang membuat engkau melekatkan dirimu, melekatkan hatimu pada hartamu. Makanya Matius tadi mencatatkan, di mana hatimu berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada.
Nah, yang Tuhan inginkan sebenarnya ketika dia berkata kepada orang kaya itu, saudaraku, untuk menjual segala harta miliknya, sebenarnya yang Tuhan ingin lihat adalah apa? Hatinya ini ke siapa? Tuhan atas hatinya itu siapa? Tuhan beneran Tuhan? Atau harta kekayaannya? Atau mamon, saudara? Tuhan gak akan rampas semua milik kita, saudara. Tuhan bisa ambil gak sekejap mata? Bisa. Tuhan bisa langsung bikin kita miskin sekejap. Bisa. Mau sehari, 2 hari, bisa. Apapun bisa dia kerjakan. Dia yang punya otoritas kok. Berarti gak ada dari kita yang seharusnya, tidak ada lagi dari kita yang memegahkan diri dan merasa bahwa dengan kekayaanku aku bisa hidup 10 tahun lagi. Gak ada, saudara. Ada ayat lain berkata bahwa Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang yang kaya, dikatakan apa, saudara? Dia simpan semua kekayaannya di lumbung. Saudara pernah baca itu? Semua hasilnya, gandum segala macam di lumbung. Lalu dia katakan, "Hai jiwaku, tenanglah engkau." Tenang. Lalu Tuhan bilang apa? Pada malam itu juga nyawanya akan diambil. Janganlah kumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat memakannya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di kerajaan surga. Jelas sekali Tuhan katakan, saudara. Jelas sekali Tuhan katakan. Sekali lagi, Tuhan gak benci orang yang kaya, tapi Tuhan benci orang yang cintakan uang. Jadi kaya tidak salah, tetapi mencintai kekayaanmu itu yang salah. Kalau engkau lebih mencintai harta kekayaanmu daripada engkau mencintai Tuhan, kalau engkau lebih menghargai kekayaanmu daripada engkau menghargai Tuhan, kalau engkau lebih mengabdikan dirimu pada harta kekayaanmu daripada mengabdikan dirimu kepada Tuhan, itu yang salah besar, saudara. Kalau kita sadar Yesus yang sudah memerdekakan kita, kalau kita sadar bahwa Yesus yang sudah membuat kita dipindahkan dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, seharusnya kita mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seharusnya kita menjadikan Dia Tuhan di atas segala Tuhan, saudara. Kita harus mengabdi hanya kepada Allah saja. Jangan mengabdi kepada dua Tuhan, saudara. Karena Tuhan gak pernah paksa kita untuk, "Ayo, aku mau jadi Tuhan di hatimu." Gak ada Tuhan paksa. Tapi Tuhan tahu kita yang punya hati kita. Wahyu 3:19-20 Tuhan bilang apa? "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia di dalam." Artinya, saudaraku, Tuhan sedang berdiri di depan pintu hati kita, menantikan kapan kita mau buka pintu hati kita untuk Dia berdiam di dalamnya. Tuhan gak pernah paksa, "Aku mau jadi Tuhan dalam hidupku." Enggak. Tapi kembali lagi kepada kita. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita sadar bahwa Yesuslah yang sudah mati di atas kayu salib, kita sadar bahwa kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Seharusnya, saudara, kita sungguh-sungguh mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah, saudara, kalau kita lebih mengejar kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Amsal 10 ayat 6 berkata, "Berkat ada di atas kepala orang benar." Berkat ada di atas kepala orang benar. Tetapi sayangnya banyak orang yang salah. Mereka mengejar berkat Tuhan terlebih dahulu daripada jadi benar dulu. Sekali lagi saya sampaikan, banyak orang ngejar berkatnya dulu daripada ngejar kebenarannya. Seharusnya kita hidup benar dulu, baru berkat itu akan mengikuti kita. Amsal juga katakan, Amsal 10 ayat 22, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Artinya, saudara, Tuhan akan memberkati hidupmu. Jangan pernah takut. Dahulukan, senangkan Tuhan dulu. Hidup dalam kebenaran Tuhan gak akan tinggalin kita, saudara. Tapi yang paling penting, cintai Tuhan dulu. Abdikan dirimu sepenuhnya sama Tuhan dulu. Berkat akan mengikuti, saudara. Jangan dibalik polanya. Tadi Matius 6 ayat 33 juga mencatatkan ayat yang populer. "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Kembali lagi kepada kita, saudara. Sadarlah, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang sempurna dan luar biasa telah memerdekakan kita, telah menebus kita, telah merelakan nyawanya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dia yang rela mati. Masakan kita lebih mengutamakan harta kekayaan, saudara? Apakah kita seorang yang adil kalau kita melakukan hal yang demikian? Uang mungkin bisa beli apa yang kita mau, tapi tidak
bisa memberi kita keselamatan. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, saudara. Boleh nyanyi dulu, Ibu? Boleh. Sebelum kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyi refnya saja, aku mau menyenangkan. Aku mau seperti ini. Rutinitas Tuhan. Sadarkan kami Tuhan Yesus, seperti firman-Mu berkata, ibadah itu bukan sekedar memuji menyembah Tuhan dengan bibir mulutmu, tetapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi ibadah adalah di mana engkau sungguh-sungguh memiliki hati yang melekat sama Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan yang engkau ucapkan, yang engkau sampaikan lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini benar-benar mengubahkan setiap kami. Kami tahu Tuhan Yesus, kalau Engkau masih kasih kami nafas kehidupan, artinya Engkau masih beri kami kesempatan untuk sungguh-sungguh bertobat dan berubah. Kau masih berikan kami kesempatan untuk sungguh-sungguh dipulihkan kembali, disempurnakan kembali, semakin hari semakin sempurna berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, manusia lahiriah kami mungkin semakin merosot setiap hari, tapi biarlah manusia batiniah kami semakin hari semakin dibaharui Tuhan. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini diberikan kemampuan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin bimbing anak-anak-Mu, mampukan mereka untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa, kami memberkati GBI Pademangan di tempat ini. Bapa, berkati agar semakin luar biasa Engkau pakai Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala beserta seluruh tim pengembalaan, tim pelayan yang ada Tuhan Yesus. Berkati pengembalaan beliau Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan turun atasnya. Apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka Bapak. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Seluruh pelayan Tuhan yang terlibat pada pagi siang ini Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya setiap jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati mereka lebih dan lebih lagi dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu mungkin terbatas dalam menyampaikan firman, tapi aku percaya Tuhan, aku punya Tuhan Yesus yang tak terbatas kuasanya. Aku punya Roh Kudus yang luar biasa yang akan mengajarkan lebih
lebih dan lebih lagi kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, shalom, saudara Tuhan Yesus. Merdeka. Mati atau merdeka? Atau ya merdeka, ya saudara, luar biasa. Terima kasih Ibu Yudit atas kembali firman-Nya. Ya, kita diingatkan kembali, ya itu selalu yang juga ditekankan di tempat ini. Jangan cinta mamon, ya, jangan cinta uang. Biarlah kalau Tuhan percayakan kita berkat, kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, nggak boleh punya keinginan kaya boleh, ya. Siapa mau kaya? Nggak boleh, masa mau malu, ya. Tapi keinginan kaya itu yang nggak boleh. Artinya gini, kita cari kekayaan dengan cara kita. Ya, nipu sini, nipu sana, sikut sini, sikut kanan, sikut kiri, yang penting kaya. Ya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, ya, itu diberkati Tuhan tuh enak sudah. Ya, kita nggak usah ngoyo-ngoyo cari uang. Ya, berkat itu datang sendiri ke kita. Ya, siang-siang kita bawa, Pak, ini ada ini, misalnya, ya kan, Pak, ada ini, ada aja itu berkat Tuhan. Itu yang luar biasa. Ya, saya memang juga Tuhan sedang ajarkan hari-hari seperti itu. Ya, bahkan Tuhan katakan apa, susah payahmu tidak akan menambahkan. Ya, banyak orang dikatakan bangun pagi-pagi, dia bilang, ya, di Alkitab yang baru tuh dikatakan malah lebih jelas, ya. Cari nafkah sampai larut malam, dia bilang. Tetapi Tuhan memberkati orang pada waktu dia tidur, ya. Artinya tidurnya tidur pada waktunya. Jangan, kalau gitu besok jam 8 pagi sampai jam 8 malam saya tidur tuh supaya diberkati Tuhan. Ya enggak, ya artinya kalau kita waktu tidur, waktunya kerja, kita kerja dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan pasti menyertai kita. Bahkan saya berani katakan hari-hari ini, di hari terakhir Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Kenapa? Ini penuaian terbesar terakhir sebelum Yesus datang. Artinya ada banyak biaya yang dibutuhkan untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Ada banyak biaya yang dibutuhkan untuk menampung jiwa-jiwa yang bertobat. Ya, kan Bang Jul doa 50 saya ini tempat nggak cukup. Makanya perlu ke tempat yang lebih besar. Tempat lebih besar perlu biaya, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri firman Tuhan. Maka ada lagunya gini. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Ketemu belum? Belum.
setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan itu boleh menyertai mata setiap kami. Kami tidak lagi menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang di luar daripada apa yang Kau inginkan buat setiap kami. Kami melakukan keinginan daging, keinginan mata, kemampuan hidup. Tuhan, biar Tuhan Kau yang memberikan kemampuan buat setiap kami, Tuhan. Untuk kami boleh sungguh-sungguh mata kami hanya tertuju sama Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan apa yang kami miliki, apa yang kami punyai, kami mengucap syukur Tuhan buat segala apa yang sudah Kau berikan, apa yang sudah Kau limpahkan buat setiap kami Tuhan. Tuhan, biar kami mencukupi buat setiap apa yang kami ada Tuhan. Kami percaya pada waktu kami mengucap syukur, Kau akan membuka pintu-pintu mukjizat atas setiap kami. Pada saat kami mengucap syukur, Kau akan membuka jalan-jalan baru atas setiap kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan karena apa yang dapat Kau berikan buat kami, tapi kami mau mengasihi Tuhan karena kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Yudi Tuhan, bagaimana hamba-Mu ini Tuhan melayani Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus, Kau pertajam setiap pendengaran rohaninya Tuhan. Dia boleh mengajar setiap firman Tuhan, dan apa yang disampaikan itu menjadi rema, menjadi kekuatan buat setiap orang yang mendengar Tuhan. Sertai Tuhan, berkati Tuhan Ibu Yudit dan kedua anaknya Tuhan, bahkan anak-anak rohaninya yang perlindungan tangan Tuhan yang sempurna Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati GBI yang ada di Blok M Plaza Tuhan. Berkati Tuhan, Kau tambahkan jiwa-jiwa juga lebih lagi Tuhan buat Blok M Plaza Tuhan. Kami semua menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah setelah kami tibakan tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Mari kita angkat amplop persembahan kita terlebih dahulu. Oh Rabasyanda ya Rabasyanda ya Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami memberi Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi lebih daripada apa yang kami punya. Oleh sebab itu dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang bersuka cita, kami boleh memberikan ini Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Sucikan, kuduskan dan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah, kami siap terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam anak Tuhan yang mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan persuahan penghiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus menjemput kita di awan-awan yang damai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati melimpah-limpah.